Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat ya hari ini ya. Teman-teman, kita bahas mengenai timnas Indonesia antara senior dan timnas U23 nih. Ini pada rebutan nih dua pelatih Indonesia ini teman-teman, rebutan pemain ya. Timnas Indonesia senior butuh pemain Marcelino, Rafael Struijk, terus Evar Jenner, Justin Hubner ya, karena Justin ini salah satu back yang diandalkan oleh Patrick Kluivert teman-teman menjelang pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Sementara timnas U23 akan bertanding juga di ASEAN ya teman-teman ya, jadi di Asia, Piala Asia maksudnya, di Piala Asia ketemu dengan Korea Selatan. Jadi sistem Piala Asia ini teman-teman ya, sistemnya yang juara grup yang akan lolos. Jadi Van den Boeck yang menangani Piala Asia U23 dan Patrick yang menangani timnas senior, ini pasti negosiasi nih teman-teman ya, antara pemain muda ini yang masih masuk U23 ini, siapa yang mau pakai. Dua-duanya penting. Tapi saya yakin karena ini FIFA Matchday ya, nggak terlalu penting sekali buat Patrick, maksudnya nggak mengurangi sesuatu yang luar biasa. Ini hanya uji tanding FIFA Matchday aja, tapi mempengaruhi ranking juga teman-teman nantinya. Sedangkan Piala Asia yang akan dilakukan oleh timnas U23 ini sangat penting. Jika ingin lolos ya harus mengalahkan Korea Selatan teman-teman Indonesia, karena di dalam grup itu ada Korea Selatan, ada Laos ya. Dengan kita lawan Korea Selatan kan kita tahu kita di bawah Korea Selatan. Tapi kemarin waktu ditangani oleh Sintayong, timnas U23 ini kan bisa mengimbangi ya, bisa mengimbangi bahkan menang di adu penalti teman-teman ya. Bahkan skornya 90 menit 2-2. Indonesia sempat mengalahkan atau memasukkan gawang duluan, walaupun akhirnya ditahan imbang 2-2 dan akhirnya Indonesia menang adu penalti. Nah, ini menjadi tantangan teman-teman buat Gerard Van den Boeck menangani timnas U23 ini. Apakah bisa mempertahankan rekor yang dibuat oleh Sintayong? Ini tantangan. Nah, kalau menurut saya harus cepat-cepat ya, mulai hari ini Patrick dan Van den Boeck harus cepat-cepat nih menangani timnas Indonesia. Nanti masalahnya kalau dibanding-bandingkan dengan zaman Sintayong, kalau kedua pelatih ini prestasinya menurun, maksudnya di bawah Sintayong, pasti netizen atau penggemar timnas Indonesia akan berkomentar lagi. Ini susahnya kalau kita memilih pelatih yang di bawah Sintayong. Ya, kadang-kadang kita membandingkan juga, walaupun kemarin kalau lihat pertandingan timnas U23 kita sudah senang ya, walaupun gagal juara lagi, dikalahkan oleh Vietnam kan. Kemarin timnas U23 itu yang di AFF ya, kita dikalahkan Vietnam 1-0. Menurut permainannya ya, permainannya sudah mulai terbentuk timnas Indonesia teman-teman, sudah enak lah ya, passing-passingnya, penguasaan bola ya, itu sudah enak. Tapi endingnya Indonesia masih kalah oleh Vietnam. Ini yang di sisi lain kita juga menyayangkan, karena tujuannya menang ya, permainan itu bagus, tapi akhirnya kalah ya, kita tetap kecewa. Itu teman-teman ya, dan kita belum bisa mengalahkan Vietnam. Ini menjadi PR teman-teman, dengan gebrakan yang dilakukan oleh Erick Thohir ya, dibanding kejuaraan-kejuaraan olahraga yang lain, bola masih oke lah ya, masih di atas yang lain hari ini. Kenapa? Karena kalau dibandingkan yang lain, Indonesia pada turun teman-teman ya, nggak ada gaungnya. Badminton hari ini bisa udah hancur nih badminton Indonesia ya, prestasinya, karena nggak tahu ya kenapa badminton Indonesia
hancur hari ini ya, regenerasinya nggak jalan atau gimana cara pembinaannya. Padahal 5 tahun yang dulu ya sebelumnya saya mengukur 5 tahun terakhir ini grafiknya turun terus badminton. Nah kalau bola di bawah Erick Thohir ini kan memang gradual tapi naik ya, gradual tapi naik teman-teman di bawah Erick Thohir. Dari segala usia ya, dari U17, U19, U20, U23 sampai senior. Nah sekarang kita sebentar lagi akan menyaksikan Piala Asia U23 yang akan ketemu dengan Korea Selatan. Ini menurut saya ditunggu-tunggu nih, ketemu Korea Selatan apakah bisa menang. Kalau bisa menang berarti Erick Thohir menunjuk menunjuk pelatih yang tepat ya untuk membuat pola permainan timnas Indonesia ke depan. Kalau kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, ya itu udah jempol lah pokoknya ya teman-teman. Itu berarti Indonesia sudah mengunci permainan Indonesia bahwa kerangkanya ya terus peringkatnya optimis kalau sudah bisa konsisten mengalahkan Korea Selatan ya itu udah ancuran jempol lah ya. Nah pemain yang penting salah satunya Marcelino, Rafael Struijk, Evan Jenner, Justin Hutner nih yang kemungkinan nanti akan dipakai oleh Van der Broek. Yang lain-lain yang dirumorkan akan gabung juga ya kita lihat aja ya, nanti akan ada beberapa yang dirumorkan akan gabung ya. Kita tunggu aja teman-teman apakah akan dipakai oleh Van der Broek 4 pemain ini yang masih U23 atau mau dipakai oleh timnas senior melawan Kuwait dan Lebanon di tanggal yang hampir bersamaan nih teman-teman, bulan September ya. Oke, update terus teman-teman berita-berita yang lain. Sampai jumpa.